Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Isyatul Karima dalam kuliah daring mata kuliah jaringan komputer. Oke, untuk kali ini kita akan belajar bersama terkait server proxy. Nah, ini adalah standar kompetensi yang ingin dicapai dalam pembelajaran kali ini. Di antaranya memang untuk membentuk mahasiswa yang mampu mengkonfigurasi DHCP, DNS, proxy, SSH dan sebagainya. Adapun untuk tujuan instruksional khususnya bisa dilihat di sini. Nantinya mahasiswa mampu mengidentifikasi server proxy, mampu melakukan instalasi konfigurasi server proxy serta mengoperasikan dan membangun proxy di sisi klien. Ada beberapa subtopik yang akan dibahas pada pertemuan kali ini. Ini ada definisi server proxy, fungsi, jenis, cara kerja, serta bagaimana instalasinya. Nah, definisi proxy sendiri ya, sebagaimana proxy ini adalah perantara yang berdiri di tengah-tengah atau bisa dikatakan sebagai mediator atau mak comblang ya kalau kalian bisa bilang di antara kedua belah pihak, sehingga pihak pertama dan pihak kedua dia tidak secara langsung terhubung, istilahnya kalau dalam jual beli tanah maklar lah ya. Nah, proxy ini bekerja dalam berbagai jenis protokol komunikasi jaringan ya, kita lihat nanti. Nah, ini adalah gambaran umum proxy server bekerja. Dia sebagai mediator antara user dengan internet ya. Nah, di sini jadi proxy sendiri dia merupakan sistem yang memungkinkan kita untuk bisa mengakses jaringan internet menggunakan IP yang berbeda. Jadi seolah-olah source IP-nya itu disembunyikan ya, seolah-olah bukan kita. Nah, proxy ini merupakan perangkat atau komputer yang digunakan untuk menyediakan layanan proxy, sehingga kita tetap bisa menggunakan jaringan internet ya. Nah, terus kita sering dengar istilah ada proxy, ada firewall. Apa sih bedanya? Sebenarnya secara persamaan keduanya ini sama-sama untuk keamanan ya, atau security jaringan pastinya, untuk mengamankan jaringan kita dari serangan-serangan dari luar. Nah, untuk perbedaannya sendiri, proxy ini bekerja pada layer aplikasi pada OSI layer ya, lapisan paling atas, dengan firewall dia bekerja pada layer network. Firewall biasanya diletakkan pada router yang digunakan untuk filtering paket ya, baik yang hanya lewat yang masuk maupun yang keluar. Nah, sedangkan pada firewall ini dia juga mempunyai keunggulan, yaitu kecepatan yang lebih baik karena nggak perlu konfigurasi secara khusus ya. Namun ada juga kekurangannya ya. Kekurangannya di mana? Dia sulit untuk membuat suatu daftar aturan yang banyak dan sifatnya kompleks. Jadi harus satu persatu ribet juga. Nah, disinilah peran proxy. Nah, proxy server menggunakan cara yang berbeda ya. Dia memotong hubungan. Jadi misal tadi dia sebagai mediator, dia memotong. Hal ini dilakukan dengan cara yang pertama, yaitu mengubah alamat IP. Nah ya, jadi membuat pemetaan dari alamat IP secara lokal ke suatu alamat IP proxy yang digunakan untuk jaringan luar atau jaringan internet. Karena hanya menggunakan alamat IP proxy tersebut yang akan diketahui secara umum di internet, maka pemalsuan tidak bisa dilakukan ya. Nah, terus ngapain sih kita harus pakai proxy? Nah, ini ada 3 alasan utama nih ya, yaitu identitas, situs diblokir maupun sosial media. Nah, identitas, apa kaitannya proxy dengan identitas? Jadi proxy ini bisa menyembunyikan, seolah-olah jadi user tidak ingin identitas alamat IP-nya diketahui publik, maka bisa disiasati dengan proxy ini. Nah, atau situs diblokir, misal ada sebuah situs yang diblokir dalam suatu instansi atau suatu sekolah atau kampus ya. Nah, di situ pengen mengakses nih, tapi ini untuk hal-hal yang baik ya, jadi jangan digunakan untuk yang enggak ya. Ini bisa kita bukanya dengan proxy ini. Nah, selain itu sosial media, misal ini. Kalau ini bagaimana kita buka situs diblokir dengan proxy, kalau ini bagaimana kita menyembunyikan sebuah situs dengan proxy ya. Jadi ini sebenarnya saling berkaitan ya. Nah, lalu untuk fungsinya, kalau tadi alasan kenapa kita pakai proxy, fungsinya pastinya nih ada 3 fungsi utama. Pastinya yang paling utama adalah security ya, untuk keamanan. Nah, untuk meningkatkan keamanan. Nah, dia di sini menghalangi website untuk mencatat alamat IP asli karena tadi disembunyikan tadi ya. Lalu bisa juga untuk dilakukan monitoring atau pemantauan traffic yang lewat. Nah, proxy bisa digunakan untuk memonitor pengguna internet mengakses apa saja. Nah, ini bisa ini dicek nanti di proxy-nya ya.
Anda berkunjung ke website apa saja ya, situs apa saja, dilarangkah itu? Nah, di sini bisa dimonitor. Lalu untuk akses, nah akses yang terblokir. Terkadang beberapa konten disembunyikan, oke. Namun server proxy menyembunyikan alamat situs Anda dan kemudian menggunakan alamat server proxy. Ini fungsi dari proxy. Oke, sekarang kita beralih ke jenis. Nah, ada 4 jenis utama dari proxy ya. Yang pertama transparent proxy, anonymous proxy, distorting proxy, dan high anonymity proxy. Ya, ini ada jenis-jenisnya. Lalu nih, kalau dari sisi tipe nih ada 3 nih ya, yang paling familiar yaitu forward proxy, open proxy, serta reverse proxy. Nah, untuk forward proxy ini berada di antara user dengan resource atau sumber yang ingin diakses ya. Dia berada di antara user dengan resource-nya. Sedangkan open proxy merupakan proxy yang bersifat terbuka untuk semua user dimanapun dia berada ya. Kalau tadi antara user dengan resource. Nah, untuk yang reverse proxy tempatnya bukan berada di tengah namun di depan resource-nya, di depan internetnya ya. Ini bisa Anda lihat. Kita kupas satu persatu. Untuk forward proxy ini letaknya di sini ya. Nah, forward proxy berada di antara user ya, user dengan resource atau sumber yang ingin diakses atau internet ya. Misalnya usernya ini hostnya ya. Nah, ini resource-nya. Nah, dari konfigurasi browsernya, user harus config browsernya secara khusus agar bisa akses ke internet. Nah, ini letaknya di sini. Agar browser user tadi tahu cara mengakses sumber internet tersebut, user harus memberitahu browsernya agar terlebih dahulu mengakses forward proxy sebelum bisa ke internet. Jadi ini dia mediator juga ya. Dia menghubungkan antara user dan ini tadi internet ya. Ini untuk forward proxy. Jadi dia akan forward proxy yang lewat. Oke, selanjutnya open proxy. Nah, open proxy ini merupakan proxy yang bersifat terbuka untuk semua user dimanapun lokasi user berada. Ya, dia lebih open, lebih bebas. Ini misal dari proxy client, ini destination websitenya atau alamat yang dituju. Terus reverse proxy. Ya, kalau tadi di sini forward proxy, sekarang reverse ya. Berbeda dengan forward proxy yang berada di antara user dengan resource, sebuah reverse proxy ini tempatnya adalah di depan resource-nya, di depan internetnya. Ya, ini di depan. Kalau tadi kan forward dia di antara internet dengan klien langsung atau host. Nah, kalau ini dia di depan internetnya atau di depan resource-nya ya. Jadi dia tidak langsung ke host-nya. Oke. Nah, gimana sih cara kerjanya? Kalau tadi kita sudah mengetahui tipe, jenis ya, mengapa kita menggunakan proxy. Nah, cara kerjanya, server proxy bertugas untuk meneruskan koneksi Anda ke alamat website yang ingin dibuka. Nah, misal Anda mau mengakses suaramerdeka.com, kompas.com atau instagram.com ya. Nah, ini jadi dia meneruskan aja ya. Nah, secara normal ketika Anda mengetikkan alamat website, ISP membuat sebuah permintaan kepada Anda untuk mengkoneksikannya dengan website tujuan ya. Dalam hal ini misal tadi instagram.com. Nah, tapi berbeda kondisinya ketika Anda menggunakan server proxy. Koneksi yang Anda gunakan akan terhubung dulu ke server proxy dulu. Baru dari server proxy ini akan memforward atau meneruskan permintaan Anda ke destinasinya. Nah, cara ini membuat alamat IP asli yang Anda gunakan tidak dapat terdeteksi oleh website. Nah, inilah gunanya untuk keamanan tadi, security ya. Oke, yang terdetek hanya alamat IP server proxy-nya. Alamat source address kalian tidak akan terdeteksi. Nah, gimana nih cara instalasi server proxy? Nah, ini bisa Anda lihat di sini ya. Biasanya ini di settingan LAN setting, cek proxy setting. Ini klik customize dan control button ya. Di browser ya, misalnya menggunakan Google Chrome nih. Kemudian pada panel pencarian Anda dapat mencari dengan kata kunci proxy, LAN setting, use a proxy server langsung. Nah, ini nanti Anda bisa memasukkan alamat IP dari server dan port yang ingin digunakan. Biasanya port 80 atau port berapa ya. Nah, Anda juga bisa mengeceknya melalui website What's My IP untuk memastikan alamat IP sudah berubah ya. Ini pastinya nanti Anda bisa mengkomunikasikannya dengan admin jaringannya ya. IP servernya berapa? Nah, di sini. Oke.
Terus misal ini menggunakan Firefox ya, hampir sama ya. Jadi bisa Anda klik tombol Firefox-nya, pilih option ya, klik tab advance setting, manual proxy setting. Nah, ini ya. Sama bisa Anda ikuti. Ini kalau Anda praktek langsung menggunakan web browser ya. Oke. Nah, misal ini Anda menggunakan Linux nih, bisa Anda ikuti ya. Di sini caranya. Nah, ini ya, bisa Anda praktekkan. Mungkin teman-teman di sini ada yang pakai Linux bisa mempraktekannya. Oke. Ini mungkin materi terkait server proxy pada kali ini. Apabila ada pertanyaan mungkin bisa leave comment atau mungkin bisa email saya ya. Ini ada alamat emailnya, ada referensi yang saya gunakan, ini ada beberapa referensi yang saya gunakan. Baik, mungkin sampai di sini. Terima kasih sudah menonton hingga akhir. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.